Perkenalkan, nama saya Nadifa Nur Alifa, NPM 602180053 dari kelas Ekonometri KA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Bali pada tahun 2010 sampai 2019. Di sini ada variabel yang terkait, yaitu ada jumlah penduduk miskin atau kemiskinan sebagai variabel dependen, dan untuk variabel independennya di sini ada tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Lalu data yang diambil di sini diambil semuanya dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang dihimpun dalam bentuk persentase atau persen. Nah, untuk metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode analisis secara kuantitatif, yaitu analisis menggunakan regresi berganda, dan model yang digunakan adalah Error Correction Model atau ECM dengan data time series periode 2010 sampai 2019 di Provinsi Bali. Untuk model linearitas umumnya, di sini ada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah EI, dan untuk model ECM atau Error Correction modelnya, di sini ada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, x1 ditambah beta 2x2 ditambah EI ditambah ECT minus 1. Nah, untuk Y-nya di sini adalah jumlah penduduk miskin di kota Bali, X1-nya tingkat pengangguran terbuka di Bali, X2 yaitu laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran, beta 0-nya adalah konstanta, dan EI-nya adalah error term, serta ECT-nya adalah error correction term. Untuk pembahasan, di sini ada unit true test, seluruh variabel telah lolos pada data first difference, dan probabilitasnya pun memenuhi stasionaritas karena di bawah alfa 0,05. Di sini alfanya adalah 0,000, dan untuk just R square di sini SE of regression-nya ada 0,422188, yaitu lebih kecil dibandingkan dengan ST dependent-nya senilai 0,542525. Maka model regresi ini valid sebagai model prediktor. Untuk uji stasionaritas ECT, dalam jangka panjang, error correction term atau ECT telah lolos pada first difference karena probabilitasnya di bawah 0,05. Dengan tes statistiknya yang negatif, maka hubungan antara jangka pendek dan jangka panjang dalam model ini sudah terkointegrasi dan masuk pada level 5%. Sini probabilitasnya ada 0,0364 dan tes statistiknya ada negatif 3,669036. Dan untuk persamaan jangka panjang, dalam tabel, semua variabel dapat mempengaruhi dalam jangka panjang, kecuali pada variabel X2 atau pertumbuhan ekonomi, tidak mempengaruhi karena probabilitasnya di atas alfa 0,05 atau 0,4031. Untuk persamaan jangka pendek atau ECM, di sini pada tabel jangka panjang dan jangka pendek tidak saling mempengaruhi karena error correction term-nya atau ECT pada jangka pendek memiliki probabilitas di atas alfa 0,05 atau di sini ECT-nya 0,3559 dengan koefisien negatif 0,601068. Dan untuk uji asumsi klasik di sini yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini dalam gambar jar kuberanya ada di angka 0,663031 dan probabilitasnya 0,71783. Maka jar kuberanya itu berada jauh dari alfa 0,05 dan probabilitasnya mendekati 1. Maka nilai residualnya tidak terdistribusi secara normal. Untuk uji heteroskedastis, dalam uji heteroskedastis ini dengan metode yang diambil adalah Birch, Pagan, Godfrey, terlihat bahwa ops R square-nya di atas alfa 0,05 yang menyatakan bahwa H0 model ini adalah tidak mengandung heteroskedastis. Dan untuk uji autokorelasi, dalam uji autokorelasi di sini tidak signifikan karena alfanya yaitu 0,05, sedangkan probabilitas yang tertera di atas 0,05, sehingga penelitian ini tidak mengandung atau terhindar dari autokorelasi. Nah, untuk kesimpulan, maka kesimpulannya bahwa dalam jangka panjang, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2010 sampai 2019, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di Bali tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dalam jangka pendek, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi yang ada pada Provinsi Bali tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Bali. Oleh karena itu, dalam jangka panjang dan jangka pendek, mereka tidak saling mempengaruhi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.